Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrajat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kalian adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan ke dunia karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah dibayat sebagai kepala negara dan menerapkan Islam secara kafah dan menebarkan rahmat di tengah-tengah kehidupan serta mengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kita sebagai khairu ummah yang terbaik. 1300 tahun umat Islam menjadi negara adidaya yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan para khulafaur rasyidin. Maka pada saat itu umat Islam disegani oleh musuh-musuhnya dan darah kehormatan mereka pun terjaga. Pintu-pintu kemaksiatan, kemungkaran ditutup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun pasca peradaban Islam runtuh di Turki Utsmaniyah pada tahun 1924 diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dari keturunan Yahudi laknatullah alaih. Pada saat itulah umat Islam mengalami keterpurukan, kemunduran sampai saat ini. Umat Islam begitu mudah ditumpahkan darahnya. Bagaimana kita melihat di Palestina begitu mudah dibantai Rohingya, Suriah dan Uighur. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemaksiatan begitu mudah terjadi. Marilah kita lihat di negeri kita. Keadaan kita sekitar kita berbagai macam praktik kemaksiatan terjadi secara terbuka dan hampir secara merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak di mana-mana, prostitusi, demikian juga narkoba, merajalela, pergaulan bebas semakin menjadi-jadi, minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari, korupsi dan manipulasi telah menjadi tradisi serta pembunuhan hampir terjadi berita setiap hari. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar secara serius baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala kemungkaran secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki kekuatan dan otoritas untuk melakukan, meskipun kewajiban mengingkari kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap individu muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in la yastati bi qalbi wa dzalika adhuful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun harus diketahui bahwa memberantas kemungkaran yang sudah merajalela tidak hanya dilakukan oleh individu-individu karena kurang efektif dan kadang-kadang berisiko tinggi, sehingga kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dilaksanakan secara sempurna dan efektif oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khalifah umat Islam yang ketiga, Utsman bin Affan, sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Tidak semuanya orang dibacakan Al-Quran langsung beriman, langsung berhenti, tetapi harus dengan kekuasaan. Di samping itu, amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu tugas utama sebuah pemerintahan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kekuasaan mengatur masyarakat merupakan
kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak dapat tegak tanpa adanya negara. Dan karena Allah mewajibkan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menolong orang-orang teraniaya, begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya seperti jihad, penegakan keadilan dan penegakan sanksi-sanksi atau perbuatan pidana. Semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya kekuatan dan pemerintahan. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menimpahkan siksa secara merata, baik kepada orang yang melakukan kemungkaran maupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya, demi zat jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang yang dari yang mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah sekarang penguasa pemimpin yang beramar ma'ruf nahi munkar secara serius? Tentu jawabannya tidak ada. Itu karena negara kita saat ini mengadopsi sistem sekularisme yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Artinya, agama tidak boleh mengatur pemerintahan, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim tidak akan pernah melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kembali menjadi seperti dulu khairul ummah, menjadi ummah yang terbaik, maka seharusnya kita memiliki kesadaran sebagai seorang muslim, memiliki kesadaran yang pertama, kesadaran akidah, menjaga akidah kita agar tidak terkotori kesyirikan. Yang kedua adalah memiliki kesadaran spiritual, selalu menjaga salat kita, salat 5 waktu kita. Yang ketiga, memiliki kesadaran ekonomi, yaitu kita harus memahami bahwa saat ini negeri kita yang diambang oleh negara kita adalah ekonomi praktek ribawi, sehingga mengundang kemurkaan Allah. Begitu pula kita harus memiliki kesadaran politik. Saat ini politik yang dianut oleh negara kita adalah sistem sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga membawa bencana besar. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus kembali kepada sistem yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi syariat Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah merintahkan kita masuk Islam secara kafah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.